Semangat dahsyat, jumpa kembali bersama saya Coach Telok Marbun, dimanapun Anda saat ini berada maksud saya sapa Anda, salam sukses, salam dahsyat. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang COVID selling, ya. Secara khusus, ya hari ini membahas tentang yaitu formula penawaran anti tolak. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana kita membuat penawaran yang sangat sulit ditolak, sama saja sebenarnya. Nah, dalam video tersebut itu berbicara tentang wawasan keseluruhannya. Ya, tapi kalau misalnya Anda yang memahami, sudah dapat wawasan mungkin langsung bisa praktek. Tapi sebagian orang mungkin butuh langsung, oh ya prakteknya seperti apa sih? Oke, saya dapat wawasannya, tapi bagaimana prakteknya, bagaimana contohnya? Nah, di sini saya akan memberikan formulanya supaya Anda bisa langsung praktek. Oke, tanpa panjang panjang kali lebar, tanpa basa-basi, kita akan masuk ke materi pembahasan kita ya. Nah, formula penawaran ditolak itu seperti kemarin kita mengajukan 3 pertanyaan ya. Apa yang Anda didapatkan pembeli, kemudian kenapa harus membeli sekarang, dan kenapa mereka harus percaya kepada Anda. Nah, 3 pertanyaan ini harus terjawab. Nah, ketiga pertanyaan ini kalau kita bisa jawab, ini bisa menciptakan penawaran yang sangat sulit ditolak, ya, bahkan sampai anti tolak. Nanti ada formulanya, ada rumusnya, bagaimana supaya benar-benar anti tolak. Apa yang didapatkan pembeli? Ini salah satu contoh. Kalau kita bicara penawaran anti tolak, biasanya Domina Pizza selalu dipakai sebagai contoh. Karena memang Pizza Domina ini memiliki irresistible offer yang terbaik. Nah, apa yang didapatkan pembeli di sini? Yang pasti kan di sini 30 menit atau gratis. Nah, jadi Domino Pizza ini biasanya dia sebelum 30 menit itu masih hangat ya. Jadi yang ditawarkan di sini adalah pizza yang fresh, hangat ya. Kalau misalnya terlambat ya dapat gratis. Nah, jadi apa yang didapatkan pembeli di sini bukan hanya sekedar pizza ya. Yang pasti pizza pizza panas yang lezat ya, masih hangat. Kemudian kecepatan. Nah, kalau orang namanya sudah lapar, ya buru-buru makan. Oke, malas masak, malas semua pizza. Karena apa? Karena dia akan cepat. Nah, jadi yang dijual di sini adalah kecepatan dalam mendapatkan makanan yang hangat. Ya, ini saya ganti jadi hangat aja. Kemudian ada jaminan. Jaminannya apa? Kalau misalnya kurang dari 30 menit, itu pizza gratis. Nah, lalu mungkin pertanyaannya bagaimana misalnya kalau jauh sekali sengaja gitu. Memang sebenarnya ada aturannya juga ya. Kalau misalnya pengantaran itu lebih dari 30 menit mereka sudah perhitungkan jalannya, biasanya akan diarahkan ke pizza Domino yang terdekat di situ atau langsung disampaikan. Itu jaraknya tidak, misalnya jarak tempuhnya lebih dari 30 menit, maka kalau kami antar apakah setuju? Jadi akan ada pembicaraan seperti itu. Kemudian yang kedua yang mau saya contohkan ini, ya sebenarnya Anda pasti sudah tahu adalah Starbucks ya. Ini lumayan. Kalau Anda ngopi di jalanan harganya 2.000 ya atau 3.000. Kalau di sini ya lumayan. Lalu pertanyaannya kenapa sih ini mahal gitu?
Nah, yang saya pelajari sebenarnya Starbucks itu tidak hanya bukan jualan kopi dia. Yang saya pelajari adalah yaitu rumah kedua antara kantor dengan rumah. Jadi yang membuat mahal itu adalah sebenarnya tempatnya. Jadi tempat itu didesain senyaman mungkin untuk apa? Untuk meminum kopi sesuai dengan selera Anda. Kalau misalnya nggak sesuai, itu bisa diganti. Nah, saya pernah iseng sekali, benaran diganti. Ya, jadi dia bilang saya nggak, ini kurang pas, gitu, itu diganti. Ya. Jadi yang membuat mahal itu. Jadi sebenarnya dia bukan hanya bisnis kopi, tapi yang kita bayar itu adalah rumah kedua. Namanya rumah itu tempat kenyamanan. Itu sebabnya kalau Anda perhatikan, Starbucks selalu menyediakan tempat yang nyaman. Ya, jadi yang perlu sekarang diperkirakan itu adalah nilai di balik produk Anda. Jadi itu sebabnya saya bilang jangan jual produk, tapi coba gali apa yang menjadi nilai di balik produk Anda. Ataupun mungkin nilai tambah produk Anda. Nilai tambah bisa dari Anda sendiri atau mungkin dari produk-produk Anda yang lain. Jadi Anda pikirkan, oke? Okay? Saya sudah kasih contoh tadi, nanti juga ada lebih contohnya. Nah sekarang mulai berpikir apa nih? Karena begini, namanya pembeli dia nggak mau rugi. Seperti yang saya katakan di videonya, mereka mau selalu untung. Itu sebabnya pertanyaannya apa yang mereka dapatkan. Nah, setiap orang seperti itu. Selain produk itu kira-kira apa lagi? Ya, kan ada kebutuhan emosionalnya, ada kebutuhan yang ada di balik produk itu. Kemudian pertanyaannya, kenapa harus beli sekarang? Nah, ini harus dijawab ini. Nah, ketika Anda membuat apa membuat menjawab membuat penawaran, lalu menjawab ini, pastikan bahasa penawaran Anda jelas. Jangan sampai ragu-ragu. Jangan menimbulkan pertanyaan. Jangan menimbulkan kebingungan. Kalau bingung, ya nggak bisa, susah. Jadi bahasa penawarannya jelas. Kemudian bahasanya sederhana. Ya, sederhana. Lebih sederhana jauh lebih bagus ya. Kalau misalnya bahasanya tinggi-tinggi, ternyata tidak semua orang paham, ya rugi. Ya, Anda sudah mencoba promosi, tapi bahasanya terlalu tinggi, ya susah juga closingnya. Kemudian bahasanya singkat, nggak usah berputar-putar, ya, to the point. Karena itu akan membuat orang, oh ya, paham pesan Anda. Kemudian selanjutnya ciptakanlah namanya mediasi atau scarcity. Maksudnya scarcity di sini itu bagaimana caranya supaya orang itu membeli segera. Jadi penting di sini kenapa mereka harus beli sekarang. Nah, itu biasanya seperti yang saya katakan dalam video sebelumnya, apa produknya terbatas, apa promosinya yang terbatas, atau misalnya waktunya yang terbatas. Intinya di sini adalah pembatasan, ya. Nah, ini contohnya kenapa harus beli sekarang. Ya. Kalau kita belajar dari Domino Pizza, tadi saya sudah bisa sebut itu adalah dapat pizza hangat dan lezat. Ya kalau terlambat ya gratis. Ini Afis. Ya biasanya orang berlomba nomor dua, tapi Afis bilang apa? Kami nomor dua. Uh, we try harder. Jadi kami hanya nomor dua, kami mencoba lebih baik. Artinya mereka akan selalu menyediakan
akan selalu berusaha. Ya, ini juga menarik perhatian. Nah, saya juga membuat satu channel saya bilang saya nomor dua. Karena apa? Orang sudah berlomba-lomba jadi nomor satu. Bahkan nanti mungkin channel ini kalau nanti sudah rampung semua free course yang ada di sini, mungkin saya akan ganti tagline-nya ya. Penyedia free course nomor 2 di YouTube ya. Lagi berusaha jadi nomor satu. Kemudian dari FedEx. FedEx itu yaitu pengiriman ya. Dia katakan di sini semalam ya, lewat satu malam. Artinya apa? Kiriman kita itu hanya lewat dari satu malam. Di besok pagi sudah tiba ya. Jadi FedEx menawarkan kepastian. Kalau Afis ya dia rendah hati, dia akan mencoba lebih kuat ya. Kemudian di sini ada Dollar Shave Club. Ini untuk pintu ya. Bayangkan aja untuk pintu aja dia kasih tagline yang menarik ya. Jadi kesan adalah untuk terjangkau. Kemudian ini yang sedikit unik yaitu dari Dead Wish Coffee. Wake up with the world's strongest coffee. Ya ini jadi bangun dengan kopi yang paling kuat di dunia. Apa yang ditawarkan di sini ya sensasi yang mendunia. Oke, di sini tadi kita udah belajar kira-kira apa yang Anda mau tawarkan. Nah, itu penting ya. Kemudian kenapa mereka harus percaya Anda? Ini Anda bisa menunjukkan testimoni ya, atau mungkin rekomendasi-rekomendasi. Ya lebih bagus lagi kalau ada endorsement. Kemudian bisa juga dari penghargaan-penghargaan. Ya tentu termasuk juga dari kredibilitas Anda. Ini akan meningkatkan kepercayaan. Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana kita merancang? Ya, sekarang bagaimana Anda merancangnya? Pikirkanlah keuntungan yang didapatkan pembeli. Sekali lagi, pikirkan apa keuntungan yang mereka dapatkan, sehingga mereka membeli produk Anda sesegera mungkin. Ya. Berikanlah alasan yang kuat supaya mereka beli sekarang. Jika tidak, mereka merasa rugi. Oh, ada merasa di sini. Jadi mereka merasa rugi atau merasa bodoh. Nah, ini kalau Anda bisa menciptakan penawaran seperti ini, berarti penawaran Anda sudah termasuk penawaran anti tolak. Kemudian, tunjukkanlah hal-hal yang membuat mereka percaya. Nah, ini tadi saya sudah sebut. Anda bisa tampilkan mulai dari testimoni pembeli, mungkin rekomendasi-rekomendasi atau endorsement atau penghargaan maupun kredibilitas Anda sendiri ya. Itu bisa dibagikan. Nah, bagaimana ketika menawarkan? Nah, ketika Anda menawarkan itu tadi dibalik. Pertama, mulailah mulailah alasan kenapa pembeli sekarang juga. Kemudian, oke, saya mau beli, tapi apakah orangnya dipercaya? Nah, nah itu sebabnya buktikan Anda dipercaya. Ya, hilangkan kekhawatiran mereka, hilangkan keraguan-raguan mereka. Ya. Kemudian sebutkan keuntungan pembeli, kira-kira keuntungannya seperti apa? Ya, apakah berupa bonus, apakah berupa jaminan layanan, apakah berupa garansi? Ini akan terpadu menjadi sebuah penawaran yang memang sangat sulit ditolak. Oke, sekarang apa yang Anda lakukan?
buatlah penawaran anti tolak. Tawarkanlah kepada orang yang sudah lapar, artinya orang yang sudah mengenal produk Anda, orang yang sudah siap membeli produk Anda, sudah mengenal, mereka sudah mencari, kemudian berikan mereka sepiring nasi. Artinya apa? Berikan apa yang mereka butuhkan. Nah, itu sebabnya sebelumnya saya katakan, yaitu tawarkan kepada orang yang tepat dengan di waktu yang tepat. Nah, jadi di sini ciptakanlah ya, ciptakanlah terlebih dahulu penawaran anti tolak Anda, kemudian tawarkan kepada orang yang sudah lapar sebanyak mungkin. Nah, ini kalau saudara baca artikel saya tadi ya, atau sebelumnya itu saya berbicara database di sini. Nah, kalau Anda punya database, maka itu akan menolong Anda ya. Dan yang terakhir ya, beri sepiring nasi, artinya berikan apa yang mereka perlukan. Nah, kalau Anda memberikan apa yang mereka perlukan, otomatis mereka tidak mungkin menolak. Nah, jadi video yang kedua ini, kalau yang pertama itu adalah berbicara pengenalan secara menyeluruh, di sini sudah jelas formulanya, jelas bagaimana Anda merancangnya, jelas bagaimana Anda menawarkannya, terus jelas bagaimana Anda melakukan actionnya. Nah, sampai di mana ini berhasil, tentu Anda harus melakukan tes ukur terlebih dahulu. Ya. Sekali lagi, sampai di mana ini berhasil, sampai di mana Anda bisa menggunakan ini, Anda melakukan tes dan ukur terlebih dahulu. Ya, silakan kalau misalnya ada pertanyaan, Anda bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Nanti saya usahakan menanggapi. Atau misalnya kalau mau merequest atau ada video yang Anda, materi yang mau Anda request, saya terbuka untuk itu. Nanti saya buatkan tutorialnya. Oke, itu saja hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga bermanfaat ya. Bagi Anda yang pertama kali menonton video saya ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya ya. Bagi Anda yang sudah menyaksikan dan merasakan manfaatnya, silakan bagikan video ini kemana-mana biar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Saya Colop, Coach Tolop mengucapkan salam sukses, salam dahsyat, selamat beraktivitas.